Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nusantara. Mirsa, kali ini kita bersama dengan Guslana Algrini. Kita kembali lagi di acara podcast untuk diskusi tentang bagaimana sejarah dari pesantren Wali Karomah Algrini, temanya hari ini. Kita langsung saja, kita akan sambut dan sapa kepada pengasuhnya. Assalamualaikum Gus Lana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di Gus Lana? Alhamdulillah, khair. Baik. Jadi gini Gus, Iya. Banyak pertanyaan dari teman-teman Sorot Nuswantoro. Iya. Bagaimana sih sejarahnya dari berdiri Pondok Pesantren Wali Karomah Algrini ini? Jadi awal mula berdirinya itu sebenarnya saya mendapatkan sebuah ide ya. Kok saya itu mendirikan Pondok Pesantren Wali Karomah Algrini itu sebelum saya bertempat di daerah Purbalingga. Pada waktu itu saya mempunyai santri. Jadi mempunyai santri di daerah Cianjur yang bernama Tri Eliani. Kemudian Tri Eliani itu saya ajak menikah. Ya, nah, sebelum nikah saya sempat berkomunikasi dulu dengan seorang wanita itu namanya Tri Eliani itu. Berarti datangnya Gus Lana ke Purbalingga karena mengejar cintanya Tri Eliani. Ya, bahasanya seperti itulah. Tapi sebelum itu memang saya sudah sudah kerentek apa bahasa Indonesianya itu kerentek itu. Sudah masuk dalam hati, chemistry. Nah, saya tanya, Mbak, di kampungnya sampean itu ada makam. Di dekat kampungnya sampean itu ada makam. Gimana ketika nanti saya pura-pura menjadi orang gila di sana gitu. Dan kemudian sampean jadi istri saya dan saya mendirikan pondok pesantren di sana. Kira-kira bagaimana gitu. Ya, monggo-monggo saja gitu. Nah, akhirnya setelah itu saya alhamdulillah mempunyai terbangkit sebuah rasa cinta yang akhirnya saya menikah gitu. Setelah saya menikah, kemudian saya mendirikan sebuah padepokan. Namanya Padepokan Wali Karomah Sinlamba. Gitu. Pemirsa, jadi salah satu yang membuat Gus Lana tergiring ke Purbalingga adalah mengejar cinta. Terus yang kedua, ini Gus, ini menjadi satu pertanyaan buat teman-teman semua, buat pemirsa semuanya. Pondok Pesantren Wali Karomah Algrini itu kan kesannya itu jaduk nih Gus. Kesannya itu hikmah sekali Gus. Karena melihat dari penampilannya Gus Lana yang seperti resi, seperti pendekar. Itu gimana Gus? Memang backgroundnya ke hikmah atau ke kitab atau bagaimana? Sebenarnya seperti ini Pak ya. Jadi terkait ajaran di Pondok Pesantren Wali Karomah Algrini ini sebenarnya bukan hikmah saja. Memang awalnya itu memang saya mendirikan atau bahkan pernah membuka gemblengan ilmu hikmah itu memang awalnya, tapi belum masuk atau belum dinamai sebuah pondok pesantren, baru dinamakan padepokan. Karena kalau padepokan kan kesannya itu lebih ke spiritual gitu loh ya. Spiritual. Maka dari itu orang mungkin mengenal saya sebagai orang yang pemain hikmah, jaduk dan lain sebagainya. Kemudian ditambah penampilan saya ini gondrong ya kan. Betul. Nah gitu. Tapi sebenarnya ya memang saya pernah mengadakan gemblengan. Dan setelah saya kesini, akhirnya saya timbul. Apakah saya harus hikmah terus? Kan begitu? Akhirnya saya masuk dan mengajarkan sebuah ilmu thariqah, ilmu tasawuf. Begitu. Jadi yang jelas di Pondok Pesantren Wali Karomah Algrini ini adalah mengajarkan teknik gramatika, lughatil arabiyah. Begitu. Jadi kami juga kan sering melihat di YouTube-nya Gus Lana nih, Iya. yang judulnya Gus Lana Official, bahwa di situ ada salah satu santri yang pernah dikubur tuh Gus. Ini viral sekali Gus. Iya. Bagaimana
dengan sebuah keyakinannya Gus Lana orang dikubur sampai 3 hari nggak meninggal dunia itu? Karena begini, sebelum saya mengubur santri, saya pernah mengalami dikubur. Begitu. Jadi saya mencoba mempraktekkan sebelum dipraktekkan, gitu. Saya praktekkan sendiri untuk diri saya sendiri dan kemudian saya praktekkan. Jadi terkait meninggalnya atau tidak meninggalnya saya kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempat terjadi saat itu katanya ada santri yang meninggal atau hampir meninggal atau gimana itu? Iya, itu keajaiban yang luar biasa. Mungkin itulah kuasa Allah ya. Suatu ketika memang ada salah satu santri yang saya kubur sampai 18 hari. Dan kemudian mereka udah secara dokter itu meninggal dunia. Tapi kemudian pada saat itu saya itu pikirannya nggak terasa bahwa saya itu telah mengubur. Kemudian saya mengucapkan sebuah kalimat yang mengatakan bahwa Israel uripno ngoten niku. Nah, akhirnya dengan itu langsung dengan seketika langsung bergerak, hidup. Begitu. Jadi ada suatu hal yang memang sangat tidak bisa dilogika begitu dari prosesi yang saat itu terjadi, santri dikubur selama 18 hari sudah dinyatakan meninggal dunia, dan ketika Gus Lana datang menyampaikan satu kalimat, Israel kembalikan nyawanya, kembali Gus. Itu menjadi sebuah kajian tauhid juga ya Gus. Iya, betul. Keyakinan yang luar biasa gitu. Iya. Ya karena mungkin maaf ya Pak ya. Banyak orang yang katanya yakin. Tapi yang namanya yakin itu kan harus diilmuin. Ya kan? Diibaratkan seperti ini. Banyak orang yakin, jenengan yakin bahwa Allah itu ada. Jenengan yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Jenengan yakin bahwa Allah itu bisa berubah segala-galanya. Tapi ketika saya sudah yakin dengan janji-janji Allah, yakin bahwa Allah bisa merubah segalanya, tapi ketika hanya yakin-yakin saja dan tidak didasari dengan ilmu, maka keyakinan itu sia-sia. Betul. Ternyata seperti itu pemirsa. Terus ada lagi nih Gus. Ya. Kita kan sering melihat bahwa Gus Lana Al-Grini itu selalu melakukan satu hal yang kontroversial. Ya. Jadi membuat masyarakat penasaran. Gus Lana mengadakan sholawat 1.000.000 dengan preman bersolawat. Oh iya. Itu gimana itu Gus? Jadi begini, pada waktu itu saya bertemu dengan bermimpi ya. Pertama saya itu bermimpi sebelum acara gerakan preman bersolawat ya, mengadakan 1.000.000 solawat ini, saya itu bermimpi. Suatu ketika saya itu berjalan di dalam mimpi itu dan bertemu dengan Nabiullah Muhammad SAW. Begitu ya, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sampai 4 hari berturut-turut. Dan yang ketiga harinya spasi nggak bermimpi, tapi bermimpi bertemu dengan Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Beliau itu ngeteh, bikin apa dan sebagainya. Akhirnya saya sowan. Setelah saya sowan, ya udah perbanyak aja sholawat. Apa itu bilang seperti itu. Jadi saya itu bermimpi itu berturut-turut bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sampai 4 malam berturut-turut begitu. Dan pada waktu itu saya tuh sering bermimpi bukan hanya Nabi, tapi para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sampai wali-wali Allah itu membuktikan di depan saya bahwa beliau mengatakan, "Saya ingin membuktikan kewalianku terhadapmu, Gus." Itu pernah kejadian seperti itu. Nah, akhirnya saya timbul rasa pede percaya diri saya akan mengadakan sebuah mujahadah, ya kan? Acara yang bernama 1.000.000 sholawat. Saya ingin mengadakan 1.000.000 sholawat. Gitu. Nah, kebetulan alhamdulillah selang beberapa hari saya bertemu dengan salah satu ya bisa dikatakan preman lah ya, yaitu namanya Mbah Walid Segoro Kidul. Yang alhamdulillah saya komunikasi, musyawarah bla 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 bla, gimana kalau kita mengadakan acara sholawat 1.000.000 sholawat untuk membangkitkan kesadaran jiwa, gitu ya. Dan alhamdulillah Mbah Walid beserta rekan-rekan saya juga
setelah saya menyampaikan seperti itu, Mbah Walid itu merespon dengan baik. Bahkan menyupport ya. Akhirnya terbentuklah acara tersebut. Gerakan Preman Bersolawat di Pondok Pesantren Wali Karomah Grini ini. Dengan membaca solawat 1.000.000 kali solawat. Begitu. Berarti sudah berapa banyak nih Gus preman-preman yang tergabung di gerakan Preman Bersolawat? Insya Allah 1.000 lebih. 1.000 lebih. 1.000 lebih. Pemirsa, dahsyat sekali gerakan yang belum lama dengan Preman Bersolawat sudah bisa dapat anggota lebih dari 1.000 orang. Ini katanya ada pengembangan setiap wilayah, Gus. Ya, insya Allah di gerakan Preman Bersolawat ini akan dibuat distrik Dewan Suro. Begitu. Bahkan gerakan Preman Bersolawat itu bukan hanya ngalor ngidul saja. Nanti akan ada sebuah acara rutinan. Jadi akan ada sebuah acara rutinan bersolawat. Begitu. Dan nanti ada kitabnya khusus. Untuk mengembangkan melalui distrik Dewan Suro kan untuk teman-teman yang sudah punya majelis ya Gus ya. Ya, ya. Nah, untuk menseimbangkan agar mereka bisa seimbang antara iman dan oman, Ya. agar mereka mengajar dan dapat penghasilan bagaimana Gus? Dan alhamdulillah kemarin ya sempat juga saya bertemu dengan sahabat bernama Gus Mujib, ya kan? Akhirnya dengan jenengan juga apa kemarin ya itu ya. Betul. Dan alhamdulillah insya Allah di dalam gerakan Preman Bersolawat bukan hanya kita itu membuat solawat dan sebagainya, tapi akan ada sebuah apa yang bisa menghasilkan ya usaha, ada sebuah usaha dan insya Allah di gerakan Preman Bersolawat di setiap distrik atau Dewan Suro, di setiap pemimpin daerah nanti akan diberikan sebuah usaha ya, usahanya itu namanya apa? Wedang uwuh ngoten niku ya. Beberapa minuman tradisional. Minuman Salah tradisional. satunya wedang uwu. Ya. Ya, wedang uwuh ini kan sebenarnya luar biasa, manfaatnya pun banyak. Karena wedang uwuh ini biasa diminum oleh Sultan Hanyokroewati di daerah Jogja. Kita. Sangat luar biasa sekali pemirsa. Inilah sebuah gerakan di mana bisa menyeimbangkan antara iman dan oman, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Terus ini lagi nih Gus, kan banyak nih teman-teman pada bertanya kalau mau mondok di pondok pesantren Wali Karomah. ini gimana tuh Gus? Ya, alhamdulillah terkait seseorang yang punya putra atau putri ingin memondokkan putra-putrinya di Pondok Pesantren Wali Karomah Grini ini insya Allah gratis. Pendaftarannya hanya membawa KTP orang tua dan kakak. Dan untuk adminnya nggak ada pembayaran apapun. Bagi yang mau tiap bulannya mau 100.000 silakan, enggak ya nggak jadi masalah. Gitu. Intinya gratis seumur hidup. Luar biasa sekali. Baru ada pondok pesantren yang memberikan fasilitas kepada masyarakat yang ingin mondok gratis seumur hidup itu. Jadi baru ada di pondok pesantren Wali Karomah Al-Grini. Itu gimana nih Gus? Kalau orang-orang kan pada nyantri pada bayar tuh Gus, pada bayar dan lain sebagainya. Lah Gus Lana sendiri itu memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk gratis itu apa Gus Lana sudah menyiapkan anggaran besar atau menyiapkan apa yang untuk menghidupi mereka Gus? Ya itu tadi sudah saya sampaikan. Terkait mempunyai anggaran besar itu saya belum punya. Saya hanya meyakini dengan janji-janji Allah. Sebagaimana di dalam ayat suci Al-Quran disebutkan, فَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisyabri wassalah. Hanya itu yang menjadi hanya itu yang menjadi motivasi buat diri saya, bahwa segala sesuatu ketika kita yakini, kita usaha, maka Allah pun akan mengabulkan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Maka dari itu, ketika ditanya anggaran, saya nggak punya anggaran, tapi alhamdulillah yang sudah berjalan, alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan lancar, dengan berkah. Sahabat-sahabat saya. Saya pernah mendengarkan statementnya Gus Lana Ya. Gus, tentang satu statement yang sangat menarik sekali, Oke. yaitu wajib sugih haram larat gimana itu Gus? Jadi seperti ini. Terkait wajib sugih, haram larat. Artinya begini, wajib sugih itu kan bukan wajib itu kan banyak. Iya toh?
Kita itu wajib, sugih itu bukan berarti hanya sugih terkait benda. Ya. Tapi sugih niku bisa dewa, bahasanya kan katanya Wisanggeni. Ada sebuah nama di dalam sebuah perwayangan namanya Dewa Wisanggeni. Wisanggeni itu ketika di lughat dengan bahasa lughatil Arabiyah, bahwa wisang itu wasingun, jembar. Ghaniyun, geni niku ghaniyun, ya. Jadi wasingun ghaniyun, Wisanggeni ngoten niku ya. Wasingun jembar pemikirannya sugih pakertine. Makanya itu seseorang itu diwajibkan harus sugih pakertine. Ketika manusia tidak sugih pakerti akan jadi apa manusia itu? Berarti hampir sama dengan sugih tanpa banda. Ya? Nah, jadi gitu. Makanya haram melarat, wajib sugih. Sebagaimana beberapa hadis juga menyampaikan kan bahwa seseorang yang utama adalah adab budi pekerti. Jadi bahasa haram melarat wajib sugih itu bisa disimpulkan dengan banyak kesimpulan. Ya. Bisa disimpulkan dengan sugih dunia, sugih bala, sugih kanca, sanak, Dan lain sebagainya. Haram melarat, haram kekurangan. Karena sapa wong sing kathah kanca, kathah bala, kathah silaturahmi dijamin rezekine teng Gusti Allah. Seperti itu Gusti. Iya, betul. Oke pemirsa, kita diskusi dengan Gus Lana itu ramai sekali dan memang memberikan satu masukan kepada pemirsa nih Gus, bahwa apa yang disampaikan sama Gus Lana memberikan manfaat banyak buat masyarakat di seluruh Purbalingga dan sekitarnya. Jadi kita akan kembali lagi ke podcast berikutnya dengan mengundang para tokoh-tokoh di Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara. Hari ini kita kedatangan ulama, insya Allah besok kita akan kedatangan pengusaha atau preman atau yang menarik pokoknya. Oke, demikian kegiatan kita pada hari ini. Saya Imam Sayyidullah bersama dengan Gus Lana Al-Qudini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nuswantoro.